Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas pengantar psikolog yang berjudul gejala afektif. Nah, rekan-rekan, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu afektif, perasaan, emosi, dan juga kecerdasan emosi, atau juga yang disebut dengan emotional quotient. Yuk, kepoin videonya. Sebelum kita menguraikan gejala-gejala afektif pada manusia, mari kita kenali dahulu pengertian afektif. Apa sih afektif itu? Afektif atau afeksi sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri manusia. Artinya apa? Artinya, segala hal atau kemampuan seseorang yang berkaitan erat dengan berbagai emosi atau perasaan di dalam dirinya itu dinamakan afektif. Menurut beberapa ahli, afektif sendiri sangat berkaitan erat dengan kognitif. Mengapa demikian? Karena kita bisa memperkirakan perubahan perilaku seseorang ketika tingkat penguasaan kognitif seseorang tersebut tinggi. Nah, dalam afektif sendiri itu terdapat 5 ranah, yaitu receiving, responding, valuing, organization, dan characterization by value or value. Yang pertama itu ada receiving. Receiving sendiri memiliki arti menerima, yaitu kesediaan untuk menyadari adanya sesuatu fenomena di lingkungannya. Contohnya, saat dalam lingkup masyarakat terdapat ada sapu, gotong royong, dan lain-lain. Nah, maka tugas tokoh masyarakat tersebut adalah mengarahkan perhatian masyarakat pada fenomena yang menjadi objek kemasyarakatan tersebut. Untuk receiving sendiri itu diperinci dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu kesiapan untuk menerima atau awareness, yaitu adanya kesiapan untuk berinteraksi dengan stimulus seperti program pengajaran, bahan bacaan, ataupun tontonan. Yang kedua, adanya kemauan untuk menerima atau yang biasa disebut willingness to receive, yaitu usaha untuk mengalokasikan perhatian pada stimulus yang bersangkutan. Yang ketiga adalah mengkhususkan perhatian atau controlled or selected attention pada bagian tertentu dari stimulus yang diperhatikan. Yang kedua ada responding atau menanggapi. Pada aspek ini, kita bisa melibatkan seorang individu secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksi. Contohnya, seperti saat seseorang mulai mau untuk peduli terhadap lingkungannya, dari mulai menyapu, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Dalam responding sendiri, prosesnya itu terdapat atas 3 tahap, yaitu 1. Kesiapan menanggapi, atau yang biasa disebut acquiescence of responding. Nah, yang kedua, adanya kemauan untuk menanggapi, atau yang biasa disebut willingness to respond. Nah, yang ketiga, kepuasan menanggapi, atau yang biasa disebut satisfaction in response, penilaian valuing. Ranah yang ketiga ini ada valuing atau menilai. Pada aspek ini, berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, ataupun tingkah laku. Contohnya sendiri adalah ketika individu sudah peka terhadap setiap individu yang lainnya. Pada proses valuing ini terbagi atas 4 tahap, yaitu 1. Menerima nilai, atau yang biasa disebut acceptance of value. Nah, yang kedua adalah menyeleksi nilai yang lebih disenangi, atau yang biasa disebut preference for a value. Yang ketiga adalah komitmen, yaitu kesetujuan terhadap suatu nilai dengan alasan-alasan tertentu yang muncul dari rangkaian pengalaman tersebut. Untuk ranah yang keempat itu ada organization atau mengatur. Pada aspek ini, kita dapat mengkombinasikan 2 nilai yang berbeda sehingga menjadi satu nilai baru yang bersifat universal. Sehingga terbentuklah
suatu perbaikan nilai baru secara umum. Untuk contohnya itu sendiri seperti pada masyarakat, ketika mendapati suatu fenomena baru, maka saat itu ia dapat membedakan apakah fenomena itu baik atau baru. Pada proses organization sendiri itu terdiri dari 2 tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Konseptualisasi nilai, yaitu keinginan untuk menilai hasil karya orang lain, ataupun menemukan asumsi-asumsi yang mendasari suatu kebiasaan. Yang kedua adalah pengorganisasian sistem nilai, yaitu menyusun perangkat nilai dalam suatu sistem nilai berdasarkan tingkat preferensinya. Ranah yang kelima ini ada characterization by a value or value, atau karakterisasi berdasarkan nilai-nilai. Nah, aspek ini merupakan aspek tertinggi di ranah afektif karena seseorang memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi suatu karakteristik gaya hidupnya sendiri. Contohnya, seperti kooperatif pada saat berkelompok atau objektif pada saat memecahkan suatu masalah. Untuk proses characterization sendiri itu memiliki 2 tahapan, yaitu 1. Generalisasi, yaitu suatu kemampuan untuk melihat suatu masalah dari suatu sudut pandang tertentu. Yang kedua, ada karakteristik, yaitu mengembangkan pandangan hidup tertentu yang memberi corak tersendiri pada kepribadian diri yang bersangkutan. Jadi itu beberapa penjabaran materi tentang afektif. Selanjutnya, penjelasan materi tentang perasaan, emosi, dan kecerdasan emosi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perasaan? Perasaan ialah gejala psikis yang bersifat subjektif yang biasanya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam senang maupun tidak senang dalam berbagai tingkatan. Perasaan disebut juga dengan pernyataan jiwa, yang dimana selalu bersifat subjektif karena ada unsur penilaian yang menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran seseorang individu. Kehendak itu bisa bersifat positif, yang artinya individu tersebut ingin mendapatkan hal yang memberikan kenikmatan kepadanya, ataupun juga bisa bersifat negatif, yang artinya ia hendak menghindari hal yang dirasakannya sebagai hal yang akan membawa perasaan tidak nikmat kepadanya. Selanjutnya ialah sifat perasaan. Perasaan juga seringkali bersangkut paut dengan gejala jasmaniah tetapi tidak memiliki fungsi tersendiri. Sifat perasaan terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah senang dan tidak senang, kuat dan lemah, lama dan tidak lama, tidak berdiri sendiri sebagai pernyataan jiwa, dan yang terakhir ialah relatif. Kemudian terdapat ciri-ciri dari perasaan. Yang pertama ialah perasaan tidak mungkin terdapat sendiri. Yang kedua ialah perasaan selamanya bersifat subjektif, yang artinya setiap perasaan orang berbeda-beda. Contohnya ialah ketika kita merasakan bahagia di saat kita mendapatkan hadiah, belum tentu seseorang akan merasakan bahagia juga. Pembagian perasaan berdasarkan waktu merasakannya. Yang pertama ialah perasaan yang dirasakan saat ini berdasarkan rangsangan saat ini. Yang kedua, perasaan yang dirasakan saat ini berdasarkan rangsangan yang telah terjadi di masa lalu. Yang ketiga, perasaan yang dirasakan saat ini berdasarkan rangsangan yang terjadi di masa yang akan datang. Macam-macam perasaan. Di sini saya mengambil pernyataan menurut Suryadi Suryabrata bahwasanya perasaan dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah perasaan jasmani dan perasaan rohani. Nah, perasaan jasmani sendiri meliputi perasaan indrawi yang artinya perasaan berdasarkan rangsangan penginderaan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa alat indera merupakan alat yang tampak. Jadi, contohnya ialah seperti rasa sakit, rasa panas, dan lain-lain. Sementara itu, perasaan vital atau kehidupan ialah perasaan yang dirasakan sewaktu-waktu bergantung pada keadaan tubuh. Contohnya ialah rasa lesu saat sebelum makan. Nah, di sini teman-teman pasti paham bukan bahwasanya saat kita tidak makan seharian, kita akan merasakan rasa lapar. Saya menguraikan perasaan rohani menjadi 6.
Yang pertama ialah perasaan keindahan, baik positif maupun negatif. Perasaan ini timbul akibat rangsangan sesuatu, baik maupun yang buruk. Contohnya ialah merasa jijik saat melihat barang najis. Yang kedua ialah perasaan intelek, yang dimana perasaan ini ditimbulkan berdasarkan hasil intelek. Contohnya ialah ketika berhasil mengerjakan tugas, kita merasa senang. Yang ketiga ialah perasaan kesusilaan. Perasaan ini timbul saat indera mendapatkan rangsangan jahat. Contohnya seperti takut saat ada gangster. Yang keempat ialah perasaan keagamaan, yang artinya perasaan yang timbul saat mengetahui adanya Tuhan. Contohnya kita merasa bahagia dan senang saat kita dekat dengan Allah. Yang kelima ialah perasaan sosial, yang artinya perasaan yang berdasarkan rangsangan sosial. Contohnya ialah kita kasihan melihat seseorang meninggal. Yang keenam atau yang terakhir ini ialah perasaan harga diri, di mana kadang perasaan ini bisa bersifat negatif maupun positif. Contohnya ialah saat kita bahagia saat bisa melampaui orang lain, itu adalah sifat positif. Sementara sisi negatifnya ialah saat kita dilampaui oleh orang lain, maka kita merasa sedih. Apa itu emosi? Emosi adalah perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan gejolak suatu batin dan berupaya untuk mengaplikasikannya. Singkatnya, emosi adalah sebuah respon atas kejadian yang sedang terjadi. Emosi timbul secara tidak sadar atau spontan, kehadirannya itu langsung spontan, tanpa kita sadari terlebih dahulu. Contohnya, ketika saya sedang duduk-duduk santai, tiba-tiba ada yang melempari saya botol, tanpa sebuah alasan khusus. Nah, yang saya lakukan adalah saya akan merasakan perasaan sakit hati. Seperti, wah, iki kok aku dilempari botol, gak sopan banget iki. Sopo iki sing wani ngelempari aku. Nah, lalu muncullah emosi marah tersebut yang spontan tanpa kita sadari langsung muncul. Nah, yang pertama kali saya rasakan adalah perasaan sakit hati. Lalu, emosi marah yang tiba-tiba muncul atau spontan ketika ada yang melempari saya botol tersebut. Nah, emosi marah ini dan perasaan sakit hati ini adalah respon spontan saya ketika dilempari botol tanpa alasan. Dan saat saya tiba-tiba dilempari botol tanpa alasan, yang saya lakukan adalah spontan marah dan mencari siapa pelakunya. Nah, mencari siapa pelakunya ini adalah upaya saya untuk mengaplikasikan emosi saya tersebut, emosi marah saya tersebut. Itu adalah contoh dari satu kasus. Lalu, bagaimana emosi dapat timbul? Emosi timbul pasti berawal dari adanya stimulus. Contoh dari kasus saya yang tadi, stimulus yang menyebabkan saya merasakan emosi marah adalah ketika ada orang yang melempari saya botol tanpa alasan. Ketika saya enak-enak sedang santai, duduk-duduk santai, menikmati angin, seliweran angin, tiba-tiba saya dilempari botol. Nah, itu adalah stimulus yang membuat saya memunculkan emosi marah saya dan perasaan sakit hati saya. Lantas, apa perubahan yang diakibatkan sebab emosi? Perubahan yang diakibatkan sebab emosi itu ada dua, yaitu perubahan fisik dan perubahan fisiologis. Contoh dari perubahan fisik dari kasus saya tadi, ketika saya merasakan emosi marah, spontan saya memiliki perubahan fisik, yaitu pertama, alis saya menukik karena marah. Yang kedua, muka saya merah karena menahan emosi marah itu tadi. Yang ketiga,
Saya akan cemberut ketika tidak menemukan siapa pelaku yang melempar botol kepada saya tersebut. Nah, itu adalah contoh dari perubahan fisik. Yang kedua ada perubahan fisiologis. Contohnya dari kasus saya yang tadi juga ya. Denyut jantung saya itu meningkat karena merasakan emosi marah, perasaan sakit hati, dan juga perasaan yang denyut jantung saya itu menggebu-gebu karena ingin menemukan siapa pelaku dari pelemparan botol saya tersebut. Nah, itu salah satu dari contoh fisiologis perubahan fisiologis maksudnya, maaf. Lalu ada macam-macam emosi. Ada 6, yaitu bahagia, sedih, jijik, marah, takut, dan juga terkejut. Kecerdasan emosi atau yang biasa disebut dengan emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengerti emosi, menggunakan dan memanfaatkan emosi untuk membantu pikiran, mengenal emosi dan pengetahuan emosi, dan mengarahkan emosi secara reflektif sehingga menuju pada perkembangan emosi dan intelek. Atau dalam bahasa sederhananya adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri kita dan orang lain secara akurat. Seseorang yang mempunyai emotional intelligence, dia akan tahu apa penyebab dia emosi. Setelah dia tahu, dia akan bisa mengambil langkah yang tepat dalam mengambil tindakannya. Dan orang yang mempunyai emotional intelligence, dia cenderung tidak mudah marah karena dia bisa memahami apa yang dirasakan orang lain atau bahkan dirasakan oleh dirinya sendiri. Memang, emosi terjadi secara otomatis. Namun, dalam hal mengambil tindakan, itu tidak harus berbanding lurus dengan emosi yang dia rasakan. Seperti seseorang yang sedang mengalami emosi sedih. Orang tersebut tidak seharusnya mengambil tindakan yang selaras dengan emosinya, seperti menangis. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah merasa kecewa. Mengapa ya kok kita melakukan hal demikian? Hal tersebut menunjukkan bahwa emotional intelligence yang kita miliki belum maksimal. Kemudian terdapat 5 tahap emotional intelligence. Yang pertama adalah kenali emosi yang terjadi pada diri kita sendiri. Mengenali emosi pada diri kita bisa dilakukan dengan metode bertanya pada diri kita, apa yang sedang terjadi pada diri kita? Atau bisa kita gunakan metode menulis apa yang sedang kita rasakan. Dengan demikian, emosi akan mudah untuk dikenali. Setelah kita mengenal emosi, langkah kedua adalah mengelola emosi. Di awal tadi sudah saya katakan bahwa tindakan yang kita lakukan tidak seharusnya berbanding lurus dengan emosi yang kita rasakan. Dari poin 1 dan 2, saya akan mengambil contoh seperti orang yang sedang putus cinta. Jika orang tersebut mempunyai emotional intelligence yang tinggi, dia akan mengenali emosi yang sedang ia rasakan. Misalnya emosi yang ia rasakan sedih. Kemudian setelah mengetahui emosi yang sedang ia rasakan, dia akan mencoba mengolah emosi tersebut agar tindakan-tindakan yang akan dia lakukan tak merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Misalnya dia mengaplikasikannya untuk olahraga. Kemudian nomor 3 adalah motivasi diri atau biasa disebut dengan refleksi. Refleksi adalah memasukkan nilai-nilai positif atau statement-statement positif masuk pada diri kita. Masih menggunakan contoh yang pertama tadi, orang yang sedang putus cinta. Orang yang sedang putus cinta atau setelah putus cinta, dia akan membuat statement-statement positif seperti mungkin dia bukan takdirku,
atau mungkin membuat statement lain, mungkin aku terlalu baik untuknya. Dengan demikian, orang tadi bisa mengambil tindakan yang positif dan tidak merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Poin yang keempat adalah berempati. Maksud dari berempati adalah seseorang yang mempunyai emotional intelligence, dia akan tahu apa yang sedang dialami oleh orang lain, apa emosi yang sedang dihadapi oleh orang lain. Yang terakhir adalah memahami hubungan. Dalam tahap ini, selain orang tersebut bisa berempati, merasakan apa emosi yang sedang dialami oleh partnernya, dia juga bisa mengambil tindakan yang pas untuk diterapkan kepada orang lain yang sedang mengalami emosi tertentu. Seperti ada peristiwa orang yang sedang menangis. Orang yang mempunyai emotional intelligence tinggi, dia akan bisa merasakan apa emosi yang sedang dirasakan oleh orang menangis tadi. Tak berhenti di situ, orang tadi juga bisa mengambil tindakan yang pas untuk diterapkan pada orang yang sedang menangis tadi, seperti menemaninya hingga kembali pulih dari kesedihannya. Kesimpulannya, emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri kita dan orang lain secara akurat. Emosi hanya dalam jiwa kita, dan tak semua tindakan harus selaras dengan emosi. Maka ambillah tindakan positif menurut diri kalian sendiri. Ingat, emosi hanya tinggal dalam pikiran kalian, tapi attitude menentukan masa depan.